Ada satu kitab judulnya itu Tuhfatul Muhtaj, itu syarahnya kitab Minhaj. Lah Tuhfatul Muhtaj karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu dikasih hasyiah oleh Imam Asy-Syarwani. Lah Imam Asy-Syarwani itu menukil satu cerita, ini kaitannya dengan apa namanya tadi, perlondaian tadi itu, tapi kaitannya juga dengan mengenai kecerdasannya Imam Malik. Jadi diceritakan di kitab itu, suatu saat ada seorang perempuan yang meninggal. Karena yang meninggal perempuan, maka yang memandikan adalah perempuan, tentu saja, ya kan? Ya. Nah, ketika si perempuan yang memandikan itu membersihkan badan si mayit perempuan itu perempuan yang memandikan ketika menyentuh, mohon maaf, bagian alat vital mayit, dia berseloroh ngomong begini, tolama aso robbah, itu kan bahasa Jawanya kira-kira, wah iki wis ping pira wae nggo maksiat marang Gusti Allah, tapi sambil memegang farjinya itu. Nah, ada kejadian yang gara-gara ngomong begitu, apa yang terjadi? Tangan si perempuan itu nempel, tidak bisa dilepas. Jadi tangan orang yang memandikan itu nempel di farjinya mayit itu, tidak bisa dilepas. Geger sak Madinah itu. Loh, bagaimana nggak geger ya? Yang ada orang yang berpendapat, ini kalau menguburkan gimana nanti? Wong ini tangan yang memandikan nempel. Ya. Ada yang berpendapat, wah ini mesti harus dipotong tangan orang yang memandikan ini. Loh, tapi tentu saja ini diprotes oleh orang kan. Loh, kalau dipotong tangannya berarti nanti dia yang dikubur membawa tangan, orangnya masih hidup. Ada yang punya usul lagi, ya sudah farjinya saja yang dipotong. Loh, kalau farjinya dipotong berarti nanti ada orang hidup tangannya ketempelan farji. Itu kan. Akhirnya apa? Semua orang sepakat kalau begitu ini masalah nggak selesai. Kita tanyakan kepada orang alim besar, yaitu pada saat itu, yaitu Imam Malik bin Anas yang masih hidup saat itu. Imam Malik itu adalah salah satu imam madhab, ya, salah satu gurunya Imam Syafi'i, ahli hadis yang hidup di Madinah, yang karangan hadisnya sangat terkenal, yaitu kitab Al-Muwatta. Para kiai-kiai lokal di situ sowan kepada Imam Malik, lalu ditanyakan, diceritakan bahwa ini ada seorang perempuan yang memandikan seseorang perempuan yang sudah meninggal, tapi kemudian tangannya nempel di farji itu. Gimana ini solusinya, Kiai? Agar ini bisa lepas ini gimana? Imam Malik dengan penuh wibawa, beliau menanyakan, lah waktu dia memandikan kok bisa nempel itu, apa yang ia ucapkan? Si perempuan itu ngomongnya gimana? Ya dia katanya ketika kita tanya, kamu ngomong apa? Ya dia menjawab, saya ngomong alangkah berapa seringnya, berapa lamanya ini farji untuk maksiat kepada Allah.
Apa kesimpulannya Imam Malik? Imam Malik langsung dengan kecerdasannya beliau menyimpulkan, itu dia berarti melakukan qadzaf. Apa itu qadzaf? Qadzaf itu artinya menuduh orang lain berzina tanpa ada bukti. Nah, terus gimana Kiai kalau agar ini bisa lepas tangannya? Gampang. Perempuan yang ngomong begitu harus didera 80 kali. Kalau nanti sudah didera 80 kali, pasti tangannya akan lepas sendiri. Betul, akhirnya apa yang terjadi? Pulang ini yang nanya tadi, masih nempel kan? Masih nempel. Akhirnya didera 80 kali sebagai hukuman had qadzaf. Begitu 80 kali selesai, anehnya itu tangan lepas dengan sendirinya, tidak ada yang terluka sedikit pun. Apa ini maknanya? Satu, saya kira penting ya, pelajaran bagi kita, jangan gampang nuduh orang sebagai pezina. Mohon maaf ya, siapapun ini tidak hanya terkait dengan isu yang terakhir ini. Kalau saya misalkan mengatakan, kamu lonte pada perempuan ya, saya tidak ada bukti mengatakan bahwa dia lonte. Itu berarti saya sedang melakukan jarimah kejahatan yang berupa had qadzaf. Maka jangan mudah menuduh orang berzina. Yang kedua, cerita ini menunjukkan mengenai salah satu kearifan dan kehebatan ulama yang namanya Imam Malik. Dari cerita itu maka muncul ungkapan la yufta wa malikun fil Madinah. Tidak boleh ada orang yang berfatwa ketika Imam Malik masih berada di Madinah. Cerita ini sebenarnya luar biasa. Maknanya apa? Orang berfatwa itu ya harus orang yang kompeten, ya, orang yang memiliki persyaratan ilmu yang cukup. Sekarang ini di era 4.0, di era digital, orang sekarang baru ngaji Quran saja sudah gampang berfatwa, ya kan? Nah inilah makanya pentingnya saya kira NU ini melakukan satu terobosan-terobosan untuk memberikan pencerahan melalui media online seperti ini. Agar apa? Agar ulama-ulama NU yang memang memiliki kompeten di bidang agama ini bisa muncul memberikan pencerahan, ya, tidak dilakukan oleh para ustadz-ustadz yang abal-abal istilahnya, kan begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, maknanya kita diberikan pelajaran bahwa kalau kita melakukan sesuatu khususnya ketika memandikan mayit, diajarkan dalam kitab-kitab fikih omongannya yang baik, ya.